Kasus kematian Wilhelmus Asa alias Saul, remaja asal desa Bobotin Maimina, Kecamatan Botin Lebele, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, terus menjadi perhatian luas masyarakat. Peristiwa yang bermula dari laporan kehilangan hingga penemuan jasad korban di Kaliwederok, Kecamatan Weliman, kini memasuki tahap penyelidikan lanjutan dengan sejumlah perkembangan penting, termasuk pelaksanaan autopsi dan ditemukannya sepeda motor yang digunakan korban sebelum meninggal dunia. Saul dilaporkan hilang sejak Minggu 22 Maret 2026 setelah meninggalkan rumah untuk mengantar seorang rekannya menuju Betun, ibu kota Kabupaten Malaka, menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna hitam. Sejak keberangkatannya itu, korban tidak pernah kembali ke rumah dan tidak lagi dapat dihubungi. Upaya pencarian dilakukan keluarga dengan menelusuri keberadaan korban melalui kerabat, teman-teman, serta mencoba menghubungi telepon genggam miliknya, namun tidak membuahkan hasil. 3 hari kemudian, pada Rabu 25 Maret 2026, warga desa Wederok digegerkan dengan penemuan sesosok mayat pria di aliran kali setempat. Jenazah tersebut ditemukan warga yang hendak beraktivitas di sekitar lokasi. Aparat kepolisian Resor Malaka segera mendatangi tempat kejadian perkara, mengamankan lokasi, dan mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun. Proses identifikasi dilakukan menggunakan teknologi sidik jari milik Polri yang terhubung dengan data kependudukan elektronik, disertai pencocokan ciri fisik, termasuk tato bertuliskan angka 2007 pada tubuh korban. Hasil identifikasi memastikan bahwa jenazah tersebut adalah Saul, remaja yang sebelumnya telah dilaporkan hilang oleh keluarganya. Meski identitas korban telah dipastikan, penyebab kematian masih menjadi tanda tanya. Pihak keluarga menilai kematian Saul menyisakan banyak kejanggalan. Mereka meragukan dugaan bahwa korban meninggal akibat terseret banjir, mengingat semasa hidup Saul dikenal takut terhadap arus air dan tidak terbiasa menyeberangi kali dalam kondisi banjir. Selain itu, rute perjalanan yang dilalui menuju Betun disebut memiliki akses jembatan sehingga tidak mengharuskan korban menyeberangi sungai. Kecurigaan keluarga juga muncul setelah melihat kondisi jasad korban saat ditemukan. Tubuh korban disebut telah kaku dan membusuk, serta terdapat bagian yang dinilai tidak lazim. Hilangnya sejumlah barang milik korban, seperti sepeda motor dan telepon genggam, turut menambah daftar pertanyaan dalam kasus ini. Di tengah berkembangnya kasus, berbagai informasi beredar luas di masyarakat dan media sosial. Kepolisian Resor Malaka menyatakan akan menelusuri seluruh informasi tersebut sebagai bagian dari penyelidikan. Desakan agar kasus ini diusut tuntas juga datang dari berbagai kalangan. Tokoh masyarakat, mahasiswa, tokoh agama, hingga anggota DPRD Kabupaten Malaka meminta aparat bekerja secara profesional, transparan, dan objektif. Mereka menilai setiap dugaan kematian tidak wajar harus dibuka secara terang demi menegakkan keadilan bagi korban dan keluarganya. Salah satu langkah penting kemudian diambil keluarga dengan menyetujui autopsi terhadap jenazah korban. Pada Selasa 14 April 2026, tim dokter forensik dari Polda Nusa Tenggara Timur melakukan autopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian Saul. Keluarga menyebut keputusan tersebut sebagai bentuk keberanian dan komitmen mencari kebenaran, meski secara emosional bukan keputusan yang mudah. Kuasa hukum keluarga juga menyampaikan bahwa sejak awal hilangnya korban hingga proses autopsi, koordinasi antara keluarga dan Polres Malaka berjalan intensif. Keluarga mengapresiasi pendampingan aparat sejak masa pencarian, penanganan tempat kejadian perkara hingga proses hukum yang masih berlangsung. Perkembangan terbaru kembali terjadi ketika sepeda motor yang digunakan korban akhirnya ditemukan oleh personel Polres Malaka pada Jumat 17 April 2026. Kendaraan Yamaha Jupiter Z1 itu ditemukan di sekitar aliran sungai Nono Mareka, Dusun Kanu, Desa Bobotin Selatan, Kecamatan Botin Lebele. Polisi kemudian mengamankan kendaraan tersebut sebagai barang bukti baru untuk kepentingan penyelidikan. Penemuan motor korban dinilai sangat penting karena dapat membantu penyidik menelusuri jalur perjalanan terakhir korban, lokasi perpindahan kendaraan, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain. Sementara itu, telepon genggam korban hingga kini masih belum ditemukan. Polres Malaka menegaskan bahwa penyelidikan kasus kematian Saul terus berjalan. Tim penyidik masih mengumpulkan berbagai keterangan, menelusuri barang bukti, serta menunggu hasil resmi autopsi dari tim
tim forensik Polda NTT sebagai dasar untuk mengungkap penyebab kematian secara ilmiah. Kasus kematian Saul kini menjadi perhatian luas masyarakat Kabupaten Malaka dan sekitarnya. Publik berharap seluruh rangkaian fakta dapat segera terungkap, sehingga misteri di balik kematian remaja tersebut menemukan kejelasan, sekaligus menghadirkan keadilan bagi keluarga yang hingga kini masih menanti jawaban.